على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya Al-Fakir di tempat ini tidak lain tidak bukan adalah limtithalil amr, mengikuti melaksanakan perintah atasan atau kalau tepatnya ini perintah pusat, karena dikatakan imtithalul amr khairun min alfi adab. Melaksanakan perintah guru itu lebih baik daripada engkau menjaga 1000 adab di depan guru. Mungkin anak-anak hadroh ini kalau disuruh salaman sama Habib Farid sebah bolak-balik 3 kali mungkin mudah. Setiap hari berangkat di depannya beliau mungkin mudah. Tapi coba ini kalau setelah ini Habib Farid berkata insya Allah ini habis ini anak-anak hadroh ini akan menyanyikan 100 lagu lagi sampai subuh. Gas mau buat ini kan anak jenengan gas kalau tak langsung dia. Maka dari itu orang-orang dulu itu, santri dulu kalau sama gurunya itu samaan wa ta'atan hubban wa karoman. Tapi kalau santri sekarang ini alasan sama amplopan. Atau amplopan berangkat. Maka kalau beliau matur ini anak hadroh ini di depan ada pohon kelapa. Coba obat kotekkan 3 kelapa. Kalau santri-santri saat ini mesti alasan. Ampun Walid, ngapunten iki nak kula minggah kan kula teng nginggil jenengan teng ngandel. Mending jenengan sing nginggil kula teng. Nah, maka dari itu ada ulama Jawa namanya Sunan Kalijogo, atau beliau pernah membuat syair kan. Bocah angon penekno lunyu-lunyu yo penekno. Kanggo apa? Kanggo bakso. Maksudnya apa ini? Bocah angon ini para santri. Penekno blimbing kuwi. Saya perintahkan kamu melaksanakan satu perintah, kerjakan. Lunyu-lunyu yo penekno. Berat kayak apa? Kerjakan. Semua itu untuk apa? Kanggo bakso dokter itu. Semuanya adalah untuk membasuh daripada pakaian kalian. Para ulama dikatakan walibasuhu taqwa. Pakaian para ulama itu adalah takwa. Dengan jenengan melaksanakan perintah guru itu bisa menundukkan hati sehingga nanti jadi orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu itu pernah diceritakan sama guru kita. Dulu itu ada seorang anak yang bernama Sayyidina Mu'ad sama Mu'awid, saudara kembar. Dia ini dari lingkup keluarga, dari wadah yang sama, dibimbing sama bapak ibunya untuk cinta sama Rasulullah SAW. Maka kalau pengen sukses pakai kurikulumnya Rasulullah, pengen jadikan anaknya soleh pakai kurikulumnya Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, adibu auladakum ala khalati hisol. Bimbinglah anak kalian ini, didiklah dengan 3 perkara kalau pengen sukses dunia sama akhirat. Yang pertama apa? Hubbi nabiku, diajari untuk cinta sama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah wa hubbi ahli baiti, dan diajari untuk cinta sama keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah untuk wa tilawatil Quran. Dan yang terakhir adalah membaca Al-Quran. Yang pertama, fondasi pertama adalah dibimbing untuk cinta sama Nabi Muhammad SAW. Maka anak ini termotivasi untuk ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah ini pengen ngadakan jihad,
pengen ngadakan perang jihad fisabilillah. Maka dua anak ini masih kecil. Anak kecil ini minta pengen perang sama Rasulullah. Dari kecil sudah berani. Akhirnya anak ibunya bilang, jangan dulu, kamu ini masih kecil, tidak bisa perang. Kalau kamu perang ini mana alat perangmu? Ini pedang sama tameng dari kayu. Tapi karena keinginannya sangat kuat, akhirnya ayahnya pun sama orang tuanya pun ngalah. Diajak itu dua anak digendong sama bapaknya, Sayyidina Mu'ad di depan, Sayyidina Mu'awiyah di belakang. Sudah sampai di base camp, akhirnya dua anak ini saking pengen ketemu Rasulullah melorot ini. Anak kecil kan kalau udah pengen satu masih melorot. Akhirnya Rasulullah bilang, siapa sahabatku ini yang kumpul sekarang ini yang mau jihad? Maka anak ini blobos ya, nyela-nyelain para sahabatnya. Ini bilang, saya Rasulullah, saya pengen jihad. Maka Rasulullah lihat anak yang seperti ini, lucunya kayak gini, semangatnya seperti ini, dipeluk sama Rasulullah. Siapa ini? Saya Mu'ad, ini Mu'awid. Terus kalian mau apa? Saya pengen perang ya Rasulullah. Nah, dibilang sama Rasulullah, kalian masih kecil. Terus kalau kalian kecil ini mana senjata kalian? Ini ya Rasulullah, pedang dari kayu sama tameng dari kayu. Masya Allah. Kalian ini kan masih kecil, kalian belum tinggi seperti para sahabat ini. Maka besok saja kalau kalian sudah umur 15, 17, kalian boleh jihad. Anak ini belum nyerah ini. Akhirnya Mu'ad sama Mu'awiyah ini pergi mengambil batu yang besar, kemudian ditaruh di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian naik ini dua anak ini. Ya Rasulullah, kita sudah sama seperti para sahabat ini, jadi boleh perang. Masya Allah. Saking senangnya Rasulullah digendong di tenda. Kemudian Rasulullah duduk di depan dari hadrat ini. Di sebelahnya ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nah, dua anak ini dijejerno atau ditaruh di sebelahnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi kan kalau ada orang yang sudah tua, mikirnya saksi biasanya kan sopo ini, ono kutu siji lo sopo ini. Akhirnya ditaruh di sebelah. Tapi Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini agak tidak enak hati, masa dijejerno saksi gitu. Akhirnya ditanya, siapa kalian ini? Dua anak ini siapa ini namanya? Mu'ad sama Mu'awiyah. Dilihat sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini, matanya ini seperti ada api yang membarai. Ada perlu apa kalian di sini? Saya pengen ketemu yang namanya Abu Jahal. Saya pengen ketemu sama yang namanya Abu Jahal. Mana Abu Jahal ini? Ditanya. Ada perlu apa kalian ini? Pernah punya masalah apa Abu Jahal sama kalian? Tidak ada urusan apa-apa kita sama Abu Jahal. Tapi karena dia ini orang yang paling benci sama Rasulullah, kami benci sama dia. Saya pengen bunuh dia. Akhirnya dilihatkan. Itu loh Abu Jahal itu yang ada di atas gunung itu, di atas bukit itu Abu Jahal, orang yang gede, kudanya itu orangnya lebih besar daripada kuda perangnya. Jadi kayak wong bongsor numpak motor beat itu. Jadi wagu itu orangnya. Nah, dilihat tuh sudah tidak ada, ternyata sudah lari, kemudian dibunuh, bukan dibunuh, tapi dilumpuhkan si itu kudanya Abu Jahal. Kemudian yang membunuh daripada Abu Jahal adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah SAW, Fir'aunku itu lebih parah daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Fir'aunnya Nabi Musa ketika sudah meninggal dia sadar kalau dia ini mau tobat, tapi akhirnya dilempar lumpur sama malaikat Jibril, akhirnya tidak bisa tobat karena ketika nyawa sudah ada di kerongkongan sudah tidak diterima. Tapi kalau Fir'aunnya Rasulullah SAW ini lebih marah. Kenapa? Ketika mau dibunuh mau dipenggal sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Abu Jahal ini masih sombong. Bentar dulu, jangan dipenggal dulu. Kalau mau menggal yang sebelah sini. Loh kenapa? Nanti biar kalau kepala saya dihadapkan ke Muhammad, biar kelihatan bagus. Jadi yang masih mau meninggal masih sombong. Nah itu kalau mau sukses mau sukses dunia akhirat, anaknya itu dibimbing dulu untuk mencintai Rasulullah SAW. Akhlak dari semua sirahnya Nabi Muhammad SAW yang paling melekat untuk cinta sama Rasulullah adalah meneladani akhlaknya beliau. Diceritakan akhlak Rasulullah SAW.
Rasulullah ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Rasulullah, beliau datang kepada Sayyidah Aisyah, wahai putriku, dari semua sunnah Rasulullah, gerak-gerik Rasulullah, mana yang aku belum bisa meneladaninya? Dikatakan sama putrinya, semua sudah sempurna abahku, tapi ada satu yang belum jenengan belum kamu lakukan, yaitu apa? Setiap hari Rasulullah ini pergi ke pasar, setiap pagi pergi ke pasar. Di situ ada seorang laki-laki, seorang tua, kakek-kakek Yahudi yang dia ini buta. Setiap pagi Rasulullah ini ngasih makan anak orang ini. Kemudian beliau pulang, membikin makanan, kemudian datang ke pasar. Lihat ternyata orang tersebut, orang yang buta itu sedang nyaci-nyaci Rasulullah. Jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu penipu, Muhammad itu bla 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 dan sebagainya. Akhirnya beliau Sayyidina Abu Bakar dekat sama anak orang ini, didulang sama beliau. Ketika didulang, apa yang direspon daripada orang tua ini? Dilepas sama beliau. Kamu siapa? Aku adalah orang yang setiap pagi kesini. Bukan, kamu bukan orang yang setiap pagi kesini. Saya orang yang setiap pagi kesini. Bukan. Nah, terus kok kamu bisa tahu kalau saya ini bukan orang yang setiap pagi kesini? Karena orang yang setiap pagi kesini, dia ini sebelum masukkan makanannya ke dalam mulutku, dia ini ngunyah dulu makanannya, dimamah dulu sama beliau. Karena saya sudah tidak punya gigi, ketika saya makan tidak bisa dimamah dulu sama Rasulullah SAW, baru ke mulutnya pakai tersebut. Iya, saya bukan orang yang setiap pagi kesini. Nah, terus mana orang yang setiap pagi kesini? Dia sudah meninggal. Siapa dia? Itu adalah Rasulullah SAW. Nangis orang tua ini. Akhirnya, wahai pemuda, kamu ini siapa? Saya adalah sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Tuntun saya untuk masuk Islam. Karena berkat akhlaknya Rasulullah SAW. Turun sampai Duriahnya, sampai Sayyidina Ali Zainal Abidin, sampai keturunannya Sayyidina Umar bin Abdullah Al-Atas. Beliau pernah jalan di satu gang sama murid-muridnya. Ketika itu ada orang yang tidak suka sama beliau, dari atas meludah sama beliau, sama Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Atas, sahibur yang membuat Ratib Al-Atas. Kemudian santrinya tidak terima, gurunya kok diludah. Jadi kan kalau misal lihat Habib Farid diludah gimana gitu? Ya nyawa taruhannya. Akhirnya guru, biar saya yang ngurus orang itu. Tidak usah buat apa? Loh, kamu kan guru, tahu ini guru saya. Jangan diludah, saya tidak terima. Loh, saya ini orang yang banyak dosa. Saya ini banyak kotoran. Namanya orang kotoran, kalau seandainya dia ngeludah ke sampah, benar atau tidak? Ya benar sih. Jadi sudah. Itu akhlaknya beliau Ahlul Bait sampai turun ke generasi setelahnya sampai beliau Befarid, sampai ke Bebnas, sampai ke Bezen. Insyaallah semua kita mendapatkan keberkahannya. Semoga Allah SWT memberkahi daripada majelis ini selalu konsisten ke tahun ke tahun, dan semoga kalau seandainya sebelum kita masuk ke bulan Maulid kok diakhiri umur kita diakhiri oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sedikit dari Al-Fakir, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.